Selamat pagi pemirsa, Presiden Prabowo memulai kerja kabinetnya dengan gemblengan di Lembah Tidar, Magelang guna menanamkan disiplin, patriotisme, dan kekompakan. Meski ia menegaskan kabinetnya bukan untuk menjadi militeristik, namun efektivitas metode ini masih dipertanyakan. Hal ini lantaran kedisiplinan sulit terbentuk hanya dalam waktu 2 hari saja. Jika nantinya terjadi perombakan besar-besaran dalam evaluasi kabinet, ini bisa menunjukkan bahwa pendekatan tersebut belum sepenuhnya mengubah budaya kerja atau bahwa kabinet masih terpengaruh oleh bagi-bagi kekuasaan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 28 Oktober 2024 dengan tema Kabinet Gemblengan Lembah Tidar. Bersama saya Yohana Margareta, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 0215839900. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Bang Kohar, selamat pagi Bang Kohar. Selamat pagi Pak Yo. Hari Senin ini kita memulai dengan tema Kabinet Gemblengan Lembah Tidar. Iya, setelah beberapa hari ya. Setelah beberapa hari. Menurut Bang Kohar seefektif apa sih metode ini sebenarnya dari catatan MI? Ini akan bisa kita lihat beberapa bulan ke depan. Atau setidak-tidaknya 6 bulan ke depan baru bisa kita lihat. Atau paling cepat 100 hari kerja. Itu baru bisa kita lihat seperti apa. Apakah kedisiplinan yang diharapkan itu betul-betul tertanam menjadi kebiasaan, atau ada 1-2 yang kemudian lewat dari apa yang sudah dipesankan di Lembah Tidar itu. Lalu apakah kecintaan terhadap negara juga sudah betul-betul full, mengalahkan kecintaan terhadap pribadi, kecintaan terhadap keluarga, atau kecintaan terhadap apapun di luar negara dan bangsa. Jadi ini adalah sebuah ujian yang masih harus kita lihat beberapa bulan ke depan. Tetapi sebagai langkah awal, ini adalah sebuah gaya yang barangkali bisa dianggap sebagai gaya yang pas ya untuk membentuk sebuah kekompakan. Karena tidak mudah mengorkestrasi 100 orang lebih ya, 100 pejabat lebih, menteri dan wakil menteri serta kepala badan. Tentu membutuhkan kekompakan, membutuhkan kedisiplinan. Nah, nanti kalau kita lihat misalnya ada 1-2 yang kemudian tidak kompak, komunikasi yang berbelit-belit, berarti itu mengulang hal lama. Lagu lama dinyanyikan lagi. Nah, nanti kita juga akan berbincang ya dengan salah satu peserta dari Gemblengan Lembah Tidar, Menteri Koperasi Budi Ari di segmen selanjutnya. Namun kita akan ulas dulu beberapa headline utama juga pemirsa yang diangkat oleh Media Indonesia selain update terkini terkait dengan Kabinet Lembah Tidar. Di halaman pertama, Media Indonesia mengangkat headline terkait dengan Ronald Tanur. Momentum bersih-bersih, Ronald Tanur akhirnya ditahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menjalani vonis 5 tahun di balik bui. Ya, ini adalah sebuah kenyataan yang membuat kita semua prihatin, tapi sebagian juga bahkan marah ya, karena atas temuan mantan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Litbang ya, Litbang dan Diklat ya, Peradilan Mahkamah Agung yang sudah pensiun tahun 2022, yang diduga terkait dengan pelolosan atau pembebasan Ronald Tanur di pengadilan. Dan ada upaya untuk kemudian membebaskannya lagi di tingkat kasasi. Nah, Zarov Rikar ini, pensiunan di Mahkamah Agung ini, ternyata dia memiliki uang yang disimpan di rumahnya 920 miliar lebih, yang kalau dirupiahkan ya. Lalu kalau ditambah dengan emas yang 51 kilogram dan beberapa permata, maka hampir 1 triliun. Maka kemudian logika orang akan melihat, bertanya, apa iya seorang dengan jabatan Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan Litbang ya, di sebuah institusi di negeri ini mampu mengumpulkan sampai hampir 1 triliun. Maka ini membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Dan ini adalah momentum bagi Mahkamah Agung untuk membersihkan diri. Bukan hanya Mahkamah Agung, saya kira juga seluruh penegak hukum. Praktik-praktik semacam ini, maklar hukum semacam ini, jelas masih bersemi, masih ada, tunas-tunasnya masih bermunculan.
Nah, untung saja ini ketahuan dan kemudian ada kasus Ronald Tanur ini, maka kebongkarlah itu satu demi satu. Nah, ini harus ditelisik. Dugaannya kan dari tahun 2012 sampai pensiun kan. Berarti selama 10 tahun mengumpulkan pundi-pundi itu. Ya katakanlah misalnya kalau dari gaji, dari penghasilan, kemudian ditambah dengan lain-lain, apa iya dalam 10 tahun mampu mengumpulkan sampai hampir 1 triliun? Iya. Jelas ini secara logika saja tidak masuk ini. Magelar perkara di Mahkamah Agung, padahal Mahkamah Agung kan agung, itu sudah sesuai dengan marwah dari misi. Ya, dia menjadi lembaga yang paling tinggi, institusi sendiri. Institusi paling tinggi di yudikatif, maka tentu saja dia harus menjaga muruah keagungan itu. Nah, kalau kemudian yang ada adalah justru membengkok-bengkokkan hukum, penegakan hukum, hakim yang mestinya berlaku adil, tetapi faktanya bisa membebaskan yang bersalah, lalu menyalahkan yang sebetulnya tidak salah. Ini kan kebalik-balik. Ya, keadilan masih jauh gitu. Ini vonis 5 tahun di balik bui, menurut media Indonesia seperti apa? Sudah cukup? Ya, sejauh ini kan fakta menunjukkan bahwa memang di Mahkamah Agung, kasasi Mahkamah Agung membuktikan bahwa ada keterlibatan Ronald Tanur yang menyebabkan kemudian pacarnya itu meninggal. Ada upaya untuk itu, tetapi belum bisa dibuktikan secara 100% apakah ada motif-motif untuk membunuh. Nah, ini yang masih dikaji, tetapi setidak-tidaknya kasasi ini berbeda dengan putusan pengadilan yang membebaskan Ronald Tanur. Tuntutan jaksa sendiri 12 tahun, tetapi kemudian pengadilan membebaskan, menaik ke kasasi menjadi 5 tahun. Oke. Ya, ini menjadi catatan penting dan menjadi momentum bersih-bersih yang memang harus dilakukan oleh para penegak hukum dan segala institusi hukum di Indonesia ya. Apalagi Ronald Tanur ini sayang sekali, masih muda, anak pejabat juga begitu ya, Bung Kohar ya, harusnya menjadi contoh atau inspirasi. Bicara soal anak muda, hari ini ternyata adalah Hari Sumpah Pemuda ya, Bung Kohar, tepat sekali, dan media Indonesia juga menantikan kontribusi besar anak-anak muda. Harapannya kontribusinya positif ya, jangan sampai kontribusinya malah terjerat hukum atau mungkin ikut dengan aksi-aksi yang tidak berkontribusi untuk bangsa dan negara. Seperti apa memaknai Sumpah Pemuda kali ini, Bang Kohar? Ya, hari ini adalah 96 tahun Sumpah Pemuda. Sebuah tekad untuk bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, untuk berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi ada tiga hal yang menjadi tekad pemuda di tahun 28 atau 96 tahun yang lalu. Tentu ini menjadi sebuah pengingat. Setiap peringatan, setiap namanya saja peringatan, maka dia harus mampu menjadi pengingat. Nah, ini adalah pengingat bagi kita bahwa kita ini memiliki tanah air. Sama, lahir dari tanah yang sama, menghirup udara yang sama, minum dari air yang sama, tentu saja harus merajut kebersamaan. Nah, peran-peran pemuda dalam konteks kekinian itu bukan semakin mudah, tetapi justru semakin sulit. Nah, data menunjukkan bahwa jumlah, kalau katakanlah sekarang milenial dan Gen Z aja, yang Gen Z dan milenial yang digabung menjadi satu, itu 53% loh, 53% lebih dari populasi di Indonesia. Gen Z itu 27,9% atau 75 jutaan, sementara milenial itu 25,8%. Dengan total jumlah seperti itu, maka harapan Indonesia ke depan, harapan Indonesia untuk maju, itu sangat bergantung pada mereka-mereka yang sekarang ini sedang merintis apakah itu merintis pekerjaan, merintis inovasi, merintis berbagai hal usaha dan seterusnya, sehingga ke depan ini merah hitamnya Indonesia atau cerah atau gelapnya Indonesia akan sangat tergantung bagaimana pemuda saat ini. Nah, tapi Bang Kohar, lebih dari 9 juta anak muda Gen Z aja menganggur sekarang. Ya, persoalannya memang seperti itu, bahwa pekerjaan formal itu menjadi problem. Dan saat ini
ada beberapa studi lah yang menyebutkan bahwa ada berbagai faktor yang menyebabkan mengapa Gen Z itu sangat sulit untuk memperoleh pekerjaan formal. Ya, salah satunya ada karena mungkin relevansi dengan pekerjaan yang sangat rendah. Kemudian ya beberapa hal pengalaman, terutama pengalaman mereka yang memang masih dianggap masih mentah, sehingga ini yang menyebabkan Gen Z menjadi menganggur. Nah, ini adalah tantangan bagi pemerintahan Prabowo. Ya, menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan era dan juga zamannya Gen Z sekarang. Nah, tadi halaman 1, kita masuk ke halaman 2. Kita masuk ke informasi internasional yang baru panas beberapa waktu terakhir ini tentang serangan Israel ke Iran dan juga bisa ditangkis dengan Iran, di mana Iran menyatakan siap membela diri. Pemerintah Indonesia menegaskan pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina merupakan akar masalah konflik Timur Tengah. Ini sekarang Israel dan Iran pun juga panas setelah kemarin Israel menyerang negara lain, Lebanon dan sekitarnya. Ya, ini adalah serangan balasan dari serangan Iran yang diluncurkan pada tanggal 13 Oktober yang lalu. Di mana ketika itu Iran menyerang fasilitas militer Israel. Dan setelah berminggu-minggu, berhari-hari, maka akhirnya di Sabtu dini hari, Israel akhirnya juga menyerang fasilitas militer Iran. Ada beberapa klaim lah. Klaim dari Israel mengatakan bahwa serangan itu efektif. Tetapi klaim dari Iran mengatakan bahwa 90% serangan Israel itu tidak efektif. 10%-nya saja yang merusak, dan itu merupakan kerusakan kecil, dan fasilitas yang digempur adalah fasilitas yang sudah ditutup pada tahun 2013, fasilitas nuklir yang sudah ditutup. Tetapi pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, itu mengatakan meskipun ini tidak berdampak terlalu besar, tetap tidak boleh dipandang remeh, dan Iran menyatakan siap untuk membalas. Nah, ini adalah suatu yang sangat disayangkan ya, bahwa konflik di Timur Tengah ini bukannya deeskalasi yang terjadi, tetapi malah justru eskalasinya yang semakin meningkat. Itu yang disayangkan, karena akar masalahnya tidak pernah disentuh. Akar masalahnya apa? Dalam pandangan Indonesia berkali-kali dinyatakan bahwa pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina ini adalah akar masalahnya. Selama akar masalah itu tidak pernah disentuh, selama itu pula konflik Timur Tengah akan senantiasa terpantik dari waktu ke waktu. Meskipun mungkin nanti diam beberapa saat, tetapi beberapa saat kemudian ya bisa lagi terpantik. Ya, dan juga sejumlah pihak mengatakan tidak pernah disentuh juga karena ini melibatkan negara-negara adik kuasa yang berada di balik Israel itu sendiri yang memiliki kepentingan ya Bang Kohar ya? Ya betul, dari Amerika, Inggris terutama itu menjadi sponsor yang ada di balik Israel. Mengapa kemudian Israel berani menyerang kawasan-kawasan lain di Timur Tengah selain Palestina. Dan juga pertentangan dengan Rusia. Kemarin Rusia juga mengklaim bahwa ia mendapatkan informasi tentang serangan Israel dan memberitahu Iran sehingga Iran bisa menangkis. Ya, jadi ini adalah sebuah perang yang potensial untuk menjadi perang besar apabila tidak dicegah, dan dunia berkepentingan untuk mencegah ini membesar. Karena itu berbagai kalangan, berbagai negara itu harus betul-betul bekerja sama untuk mencegah perang ini kemudian meledak. Gitu. Ya. Baik Bang Kohar, tadi 3 headline utama yang tersaji di Harian Media Indonesia dan juga masih banyak informasi menarik lainnya pemirsa yang dapat Anda update di Harian Media Indonesia terbitan cetak pada hari ini dan juga e-papernya. Dan sebelum kita akan mengulas tentang tema editorial pada pagi hari ini, kita akan saksikan dulu tayangan yang satu ini. Kabinet Gemblengan Lembah Tidar. Setiap presiden negeri ini memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Demikian pula ketika mengawali masa jabatan sebagai kepala negara. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ketika baru pertama kali membentuk kabinet tampak sangat ingin menunjukkan pentingnya kebersahajaan agar pejabat publik lebih dapat melebur dengan rakyat.
Pakaian kemeja putih tanpa jas atau blazer menjadi dress code para anggota kabinet. Blusukan juga menjadi ciri khas kepemimpinan Joko Widodo yang tentunya sekaligus untuk mendorong para menteri menirunya. Para pembantu Joko Widodo tersebut memang mencoba mempraktekkan sampai ada yang dianggap terlalu berlebihan. Seperti aksi Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri yang melompat pagar saat inspeksi mendadak ke sebuah perusahaan pengerah tenaga kerja. Di tahun-tahun berikutnya, pola kerja blusukan pupus dari aktivitas para menteri. Hanya satu atau dua yang masih sesekali melakukannya karena tidak pernah menjadi kebiasaan dan mungkin pula bukan berasal dari keinginan dari lubuk yang dalam. Presiden Prabowo mengawali kerja kabinetnya dengan penggemblengan di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah yang juga tempat pendidikan para taruna Akademi Militer atau Akmil. Prabowo yang berlatar belakang militer sekaligus lulusan Akmil menegaskan ia bukan hendak menjadikan kabinet militeristik, namun banyak semangat kemiliteran yang patut diadopsi. Semangat patriotisme, kedisiplinan, dan kekompakan diharapkan menjadi landasan bagi para anggota kabinet dalam kerja melayani rakyat. Memang tidak ada jaminan semua pembantu Presiden Prabowo yang digembleng selama 2 hari kemarin bakal menyerap semangat tersebut dengan penuh. Apalagi kita tahu kedisiplinan misalnya bukan sesuatu yang bisa ditumbuhkan dalam tempo 2 hari. Taruna Akmil pun menjalani pendidikan yang memupuk kedisiplinan selama 4 tahun. Bukan hanya sepekan, 2 pekan, apalagi sehari 2 hari. Tentu saja, kembali lagi, kabinet seperti yang ditegaskan Presiden Prabowo bukan untuk menjadi militeristik. Jadi, mungkin sekecap saja merasakan pola aktivitas yang penuh kedisiplinan dengan aura patriotisme serta menempa soliditas sudah cukup. Terlalu lama di sana juga nanti tidak kerja-kerja. Para anggota kabinet bukan anak sekolahan. Kerja mereka dinantikan segera untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan berat bangsa. Totalitas Presiden Prabowo untuk menggembleng para pembantunya belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden terdahulu. Maka efektivitasnya pun belum bisa kita ketahui karena baru kali ini dilakukan. Bila kemudian saat evaluasi kabinet pada 6 bulan sampai 1 tahun mendatang ternyata Presiden Prabowo melakukan perombakan besar-besaran, bagaimana? Rasanya tidak berlebihan jika kita ambil kesimpulan penggemblengan itu belum mampu mengubah kebiasaan, terutama jika perombakan kabinet mengikuti perubahan peta politik. Ujung-ujungnya malah mengafirmasi bahwa kabinet pada hakikatnya mengacu pada bagi-bagi kursi kekuasaan. Agak berbeda bila hanya 1 atau 2 anggota kabinet yang diganti karena dianggap tidak memenuhi standar kinerja kabinet merah putih. Buah dengan penyakit busuk memang harus segera disingkirkan agar tidak menulari buah yang lain. Semua itu masih berupa andai-andai dan prediksi. Kita perlu dan wajib memberikan kesempatan bagi kabinet merah putih yang dipimpin Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kinerja. Kita dorong agar setelah digembleng, para menteri menjadi makin disiplin, punya energi tambahan untuk negeri ini, serta bersikap negarawan sejati yang mementingkan rakyat ketimbang kepentingan lain-lain di luar itu. Dan yang paling mendesak, kabinet harus segera bekerja dan berlari kencang karena tenggat Indonesia Emas 2045 sudah kian dekat. Ya pemirsa, itu tadi adalah tema terkait dengan Kabinet Gemblengan Lembah Tidar. Kami ingatkan Anda pemirsa untuk dapat berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial pada hari ini melalui telepon interaktif di 0215839900. Editorial akan kembali lagi seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali di editorial Media Indonesia masih bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Abdul Qohar. Bung Qohar, tadi kita melihat Kabinet Gemblengan Lembah Tidar, kan harapannya apa yang diperoleh dalam 2 hari ini bisa mengubah kinerja dan juga pola, ya syukur-syukur minimal semangatnya seperti itu. Nah, dari pantauan Media Indonesia sendiri melihat euforia para pesertanya sendiri seperti apa? Ya, euforia boleh, senang boleh, tapi itu tidak cukup. Karena begini,
sebetulnya problem kabinet sebelum-sebelumnya itu adalah pertama koordinasi, kedua komunikasi. Setidak-tidaknya ada dua problem besar itu. Nah, koordinasi parah, kadang-kadang ego sektoral masih sangat tinggi. Belum lagi komunikasi juga begitu. Sesuatu yang mestinya bisa dikomunikasikan karena ada ego sektoral, maka tidak bisa dikomunikasikan. Hasilnya apa? Ada perbedaan data, ada berbagai langkah yang tidak seirama, orkestrasi yang tidak mampu dijalankan secara lancar. Nah, hal-hal seperti itulah mungkin yang menyebabkan mengapa kemudian Presiden Prabowo memulai kabinet kali ini dengan melakukan penggemblengan supaya terjadi ya kesamaan lah. Kesamaan, kekompakan setidak-tidaknya itu dulu. Nah, ini menarik, Bung Kohar, kita akan langsung ya bertanya pada salah satu peserta yang ikut dalam gemblengan Lembah Tidar. Bersama kita pagi ini sudah tersambung melalui line telepon Menteri Koperasi Republik Indonesia, Bapak Budi Ari Setiadi. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi, Mas Kohar, Mbak Pagi, Pak Yohana. Budi. Ya, semangat hari Senin, Pak Budi. Bagaimana rasanya setelah kemarin Semangat. 3 hari, Jadi, 2 malam ya digembleng di Lembah Tidar. 3 hari, Apa 2 yang malam, dirasakan ya. di hari Senin, hari pertama kerja ini, Pak Budi? Jadi kami mengikuti retreat Kabinet Merah Putih pada tanggal 24 dan sampai 27 Oktober 2024 di Komplek Akademi Militer Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, setelah mengikuti kegiatan retreat di Akmil Magelang itu, kami semakin yakin akan pentingnya kedisiplinan, loyalitas, dan semangat kebersamaan. 3 kata kunci itulah yang menjadi intisari dari acara pembekalan atau konsolidasi Kabinet Merah Putih selama 3 hari di Magelang. Jadi kedisiplinan, loyalitas, dan juga semangat kebersamaan. Mengapa perlu semangat kebersamaan? Ya karena memang ini tadi yang disampaikan oleh Mas Kohar bahwa banyak urusan-urusan di Republik ini memang melibatkan interdep atau koordinasi antara kementerian lembaga, sehingga kerjasama dan kebersamaan ini menjadi penting. Ya, begitu, secara Mbak pribadi Pak Budi, izin, secara pribadi apa yang berubah dari Pak Budi setelah kemarin mengikuti gemblengan di Lembah Tidar oleh Pak Prabowo? Ada yang berbeda nggak, Pak? Pengalaman selama 3 hari di Lembah Tidar ini memperdalam rasa cinta tanah air, tetapi juga menguatkan komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Begitu ya, Pak ya. Tantangan masa depan Indonesia itu harus kita gerakan bersama. Perlu persatuan, perlu kerjasama, perlu gotong royong untuk membangun negara seluas dan sepotensial Indonesia ini. Nah, Begitu. Pak Prabowo kemarin berkali-kali menekankan bahwa ini tidak masuk pada ranah akan membuat militeristik seperti itu, tapi kedisiplinan menjadi prioritas. Nah, sejauh mana aspek kedisiplinan itu nanti bisa menjadi komitmen yang implementasinya sejalan begitu dilakukan oleh para menteri, khususnya oleh Pak Budi Ari Setiadi sendiri sebagai Menteri Koperasi, Pak? Ya, kedisiplinan ini kan penting. Jadi itulah nilai paling penting dari gemblengan kemarin yang saya sebutkan tadi 3 poin itu, kedisiplinan, loyalitas, dan semangat kebersamaan. Dan semua itu memang ada di nilai-nilai itu di dunia kemiliteran. Tetapi bukan berarti militeristik, begitu loh. Tetapi ini untuk bagaimana kedisiplinan, loyalitas, dan semangat kebersamaan ini digunakan untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat banyak. Karena ini yang paling penting yang menurut hemat kami menjadi catatan yang sangat tergerak di hati kita adalah begini. Ketika Pak Prabowo memberi arahan, ini sangat menggugah semangat dan membuat saya semakin yakin bahwa cara terbaik mencintai negara ini, cara terbaik mencintai bangsa ini, cara terbaik mencintai Indonesia adalah dengan mencintai rakyatnya. Karena itu tugas kami di Kementerian Koperasi ya terus bekerja sepenuh hati untuk mengabdi pada kepentingan rakyat. Karena masih banyak rakyat yang memerlukan uluran tangan kita, perhatian kita, pikiran kita untuk bagaimana mengangkat harkat dan derajat masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu, untuk mengorganisir diri dalam bentuk koperasi, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Ya. Begitu Mbak Yana. Iya, benar sekali Pak. Ini kepentingan rakyat menjadi prioritas yang memang harus ditekankan ya, diprioritaskan oleh para menteri-menterinya seperti itu. Nah, kemarin dalam pengalaman di Lembah Tidar banyak sekali menteri-menteri yang pasti memiliki pengalaman pertama atau perdana. Kalau Bapak sendiri seperti apa? Karena kemarin kan ada gemblengan fisik seperti itu ya, ataupun mungkin gemblengan mental yang lain sampai hujan-hujan begitu. Apa yang terkesan di Pak Budi Ari sendiri? Yang paling berkesan bagi saya karena semuanya kita 3 hari bangun pagi jam 4, kita makan pagi bersama, makan pagi terpimpin, makan siang terpimpin, makan malam terpimpin. Jadi itu tadi 3 poin lagi akhirnya bolak-balik, loyalitas, disiplin, loyalitas dan semangat kebersamaan. Ada yang tidak kuat menjalani proses gemblengan itu nggak Pak, rekan-rekan Bapak? Nggak, begini, fisik itu latihan ini ya kita supaya bugar, jadi senam-senam perenggangan tubuh. Jadi bukan fisik dalam pengertian yang seperti dibayangkan dalam tradisi militer muda ya, anak-anak muda. Kita kan tahu juga kabinet ini banyak juga yang sudah senior, termasuk juga yang secara fisik mungkin tidak sefit anak muda. Tapi yang pasti dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang bugar, kita harapkan kita kan bisa lebih fokus, lebih berkonsentrasi untuk mengurusi pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi kita di kementerian masing-masing. Nah, ini 3 hari berturut-turut. Saya perlu kebugaran. Ya. Iya. 3 hari berturut-turut ini karena Pak Prabowo langsung ya Pak ya yang memimpin seluruh proses gemblengan Pak Prabowo langsung, ya? Pak Presiden langsung yang menggembleng, dan ini juga mendapat apresiasi positif dari kami karena ini memang bentuk dari kesolidan pemerintahan kabinet merah putih. Karena disitulah ada unsur kerjasama. Tadi Mas Kohar sudah bilang soal faktornya adalah komunikasi dan koordinasi. Menurut hemat kami, Mas Kohar, itu soal memang 2 tantangan sekaligus, yaitu soliditas dan koordinasi. Inilah yang didapat di kementerian dengan pembekalan di Lembah Tidar ini, Mbak. Ya Pak Budi, kan media Indonesia juga mencatat ya Pak, untuk membangun kedisiplinan, membentuk kedisiplinan itu tidak cukup untuk 2 hari saja. Dan itu menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali lagi ditekankan oleh Presiden Prabowo. Bagaimana kemudian untuk memastikan bahwa ini bukan euforia sesaat saja, tapi benar-benar nanti terus akan berlanjut begitu. Apa yang diperoleh dari gemblengan di Lembah Tidar ini? Komitmen Bapak sendiri seperti apa Pak? Ya paling tidak kita bisa saling mengenal. Jadi bondingnya jalan. Karena misalnya Kementerian Koperasi ini kan urusannya juga banyak, koordinasi dengan berbagai kementerian. Pertanian, perikanan, Bappenas, kehutanan, lingkungan hidup, pariwisata, ekonomi kreatif. Jadi semua kementerian saling bekerja sama dengan kementerian lain. Nah, acara di Lembah Tidar selama hampir 3 hari ini itu membangun itu. Karena semua kementerian akhirnya juga menyadari bahwa mereka harus bekerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Badan Gizi Nasional, termasuk Badan Pengentasan Kemiskinan, Kementerian Sosial, dan sebagainya. Begitu, Mbak. Ya. Pak Karena Budi, nanti yang kita ukur adalah output-outputnya. Ya, Mbak. Nanti yang kita ukur adalah output-outputnya ya hasil kerja bersama. Ya. Gitu loh. Tapi Pak Jadi Budi, bukan ego sektoral dalam pengertian satu kementerian, enggak. Begitu. Ya. Bapak kan sudah berpengalaman menjadi menteri ya. Bapak lebih senang jadi Menkominfo atau Menteri Koperasi nih Pak? Enggak, Menteri Koperasi saya senang menjadi Menteri Koperasi. Kenapa karena Pak? Apa tantangannya? Kenapa? Menkominfo memang kenapa Pak? Lebih berat tantangannya atau seperti apa? Bukan. Menteri Koperasi ini gini loh. Koperasi ini kan sendi dasar, roh dan jati diri negara kita. Dan itu tercantum dalam semangat Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33. Ayat 1 yang bunyinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Yang tidak lain adalah koperasi. Nah, selama puluhan tahun ini, koperasi ini hilang, seperti hilang dari pergerakan ekonomi Indonesia. Karena itu tugas kami di Kementerian Koperasi adalah untuk menumbuhkan semangat dan menjadikan koperasi sebagai mainstream perekonomian Indonesia. Karena dalam koperasi di situ ada kolektivitas, ada gotong royong, ada kerjasama. Kita ingin memakmurkan rakyat
semuanya, bukan hanya memperkaya 1-2 orang. Karena di situ ada unsur pemerataan. Kita pro pertumbuhan, tapi juga kita pro pemerataan ekonomi. Begitu, Mbak. Baik, Pak Budi, terima kasih untuk sharing dan juga berbagi pengalamannya terkait dengan gemblengan lembah tidar dengan editorial Media Indonesia, Pak. Semoga sukses Ya, dan terima juga kasih. lancar ya menjalankan kerja Ya. sebagai Menteri Koperasi, menyejahterakan Ya. rakyat. Itu Terima- tadi prioritasnya, Pak. Ya. Terima kasih, Ya, Pak terima Budi. kasih Mbak Yohana, Mas Kohar. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Pagi. Pak Budi Aris Setiadi, Menteri Koperasi Republik Indonesia. Bang Kohar, silahkan langsung saja berpendapat dari apa yang tadi di-sharingkan ya oleh Pak Budi Iya, kesannya. yang paling penting itu adalah spirit untuk kebersamaan, untuk kemudian bersama-sama bahwa kebutuhan akan koordinasi, kebutuhan akan bergotong royong, itu adalah kebutuhan yang sangat urgen. Bahasa sekarang adalah kolaborasi. Nah, spirit kolaborasi itu tidak akan tumbuh apabila tidak ada kekompakan, apabila tidak ada saling komunikasi di antara berbagai elemen. Nah, itu yang menjadi banyak sekali kendala di negeri ini, termasuk juga di kementerian. Ego sektoral, masing-masing membuat kotak, tidak membuat partisi, membuat tembok bahkan. Tidak membuat partisi yang mudah sekali digeser-geser. Mestinya kan partisi yang dibentuk bukan tembok. Kalau tembok itu mental block. Nah, hal-hal semacam ini yang ingin dicoba untuk ditembus dengan melalui pendekatan retreat ini di retreat di Lembah Tidar ini, penggemblengan di Lembah Tidar ini. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi. Jadi kalau di awal misalnya merasa bahwa spirit untuk kebersamaan tumbuh, spirit kekompakan tumbuh, loyalitas tumbuh, cinta tanah air tumbuh. Kemudian keinginan untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat tumbuh. Maka mestinya ini adalah keinginan yang bisa dijaga sampai nanti tuntas pekerjaannya. Bukan keinginan yang hanya muncul ketika ya 2-3 hari ini. Karena digembleng setelah itu masih menggebu-gebu, energinya masih muncul melimpah, tetapi begitu menghadapi tantangan di luar, kemudian menghadapi berbagai macam persoalan, kembali lagi ke setelan pabrik. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu yang paling penting daripada isu misalnya, wah ini negeri ini mau dibentuk menjadi negeri militer, seperti itu. Saya kira tidak ya, karena nilai-nilai militer sebagaimana yang disebut oleh Presiden Prabowo dengan menyebut bahwa ini the military way gitu. Jadi cara militer membentuk disiplin itu bisa diadopsi di mana-mana, bukan hanya di kalangan militer saja, tetapi juga di institusi-institusi yang lain termasuk kementerian. Nah, selain yang menarik adalah isi dari gemblengan Lembah Tidar, yang menarik lainnya adalah terkait dengan gaya pendekatan setiap pemimpin Republik ini, dari zaman Pak Karno, dari sampai dengan kemudian Prabowo, atau yang terakhir kemarin juga Pak Jokowi, itu kan berbeda ya, Bang Kohar. Nah, saya pengen tahu nih catatan Media Indonesia atau catatan Bang Kohar seperti apa, dan mungkin untuk Indonesia ini akan lebih cocok dengan pendekatan seperti apa sih? Namun kita akan ulas seusai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, editorial masih akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Ya, kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa. Kita akan sapa para penelpon yang sudah antri di line telepon bersama kami. Yang pertama ada Pak Edward dari Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Edward. Ya, langsung saja singkat, padat, dan jelas Pak, tanggapan Anda. Apa yang digambarkan tentang kabinet ini dengan langkah-langkah awalnya, saya melihat ini intinya cuma satu. Prabowo ingin adanya loyalitas yang tinggi karena visi yang ada adalah visi presiden, bukan visi menteri. Yang kedua adanya kerjasama. Disadari betul selama ini masih banyak yang menganggap bahwa ada istilah petugas partai. Jadi tidak ada. Kalau sudah masuk dalam kabinet, itu dia sudah mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara. Gambaran singkat tidak mungkin bisa merubah seperti kedisiplinan. Tapi itu Prabowo mendeterminasi mereka-mereka bahwa bekerjalah cuma untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena visinya adalah visi presiden yang ingin menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Ini tahapan-tahapan. Kita tidak berharap bahwa ada seperti yang disampaikan ada militerisasi di dalam kabinet, tidak. Cuma disiplin utama bahwa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, semua visi adalah visi presiden, semua harus loyal, semua harus tunduk. Bukan lagi ada titipan-titipan partai yang masuk kabinet. Kalau sudah masuk kabinet, melepaskan diri dari ikatan partai, mereka mewakafkan dirinya kepada bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Menteri bukan jabatan empu, bukan jabatan yang hebat-hebat, tapi menteri adalah pengabdian bagi seseorang untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dari gambar-gambaran dan statement-statement Prabowo, itu jelas sekali. Kalau ada yang tidak sependapat, silakan keluar dari kabinet. Nah, ini pendapat yang penjelasan-penjelasan yang tegas. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus sehingga betul-betul program-program dan visi presiden bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward dari Curup, Bengkulu. Kemudian kita beralih ke Pejaten. Ada Ibu Ong Mehwa dari Pejaten. Ibu Ong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yohana, Mas Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kemiliteran Presiden Prabowo, jadi bukan militer yang diterapkan, tapi kedisiplinan. Kerjasama antara menteri dengan menterinya untuk rakyat dan bangsa. Terutama masyarakat mengharapkan penegakan hukum agar di pemerintahan Prabowo hukum ditegakkan, Mas Kohar, Mbak Yohana. Lebih-lebih untuk para korupsi jangan sampai sudah jadi menteri lupa, Mas Kohar. Jangan sampai menyalahgunakan. Belum kok sudah memakai kops menteri untuk kepribadiannya. Lalu belum lagi membuat pernyataan yang tidak kontroversi. Inilah harapan masyarakat, disiplinnya agar betul-betul setelah di Lembah Tidar kerjasama yang baik, disiplin untuk para menteri menciptakan keadilan dan kebersamaan untuk bangsa dan negara ini, Mbak Yohana. Semoga saja dengan kepemimpinan Presiden Prabowo sukses dan bisa membawa rakyat ini makmur sejahtera. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ong Mehwa dari Pejaten. Kita sekarang ke Jambi, ada Bapak Ramadan. Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yohana dan Pak Kohar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Harapan besar rakyat Indonesia dari pidato Pak Prabowo, dari rangkaian-rangkaian gemblengan menteri 3 hari, tentu harapan besar ada di benak masing-masing rakyat Indonesia melihat sepak terjang Pak Prabowo. Tapi satu hal Pak Kohar yang paling penting dari pengalaman 10 tahun kita Jokowi, beberapa menteri ada yang ditahan dan korupsi dan sebagainya, penyeludupan jamaah haji, ada menteri pertanian dan menteri kominfo yang sudah terlanjur korupsi baru ditangkap. Sebaiknya gemblengan ini akan mengawali titik langkah dari Pak Prabowo, jangan sampai telah berbuat baru mengambil tindakan. Maksud saya Pak Kohar, pengawasan dari mulai dia bekerja,
pengawasannya itu harus rapi dan rapat dan terus-menerus diawasi. Karena menteri adalah perpanjangan tangan presiden. Maka itu pengawasannya tidak hanya dari presiden. DPR supaya bekerja full untuk mengawasi pemerintah ini. Harapan kita terbesar itu adalah DPR punya suara melihat sepak terjang perilaku menteri. Jangan sampai 27.000 jemaah haji seharusnya berangkat, tidak berangkat, DPR setelah pulang baru bersuara. Jadi antisipasi Pak Kohar sangat penting. Jangan sampai terlanjur berbuat baru ada sikap ditangkap oleh KPK. Ini sangat merugikan rakyat Indonesia, malah mencoreng nama pemerintahan di masa depan. Mohon Pak Prabowo dan DPR awasi negara dan menteri-menteri yang bekerja setiap hari untuk kepentingan rakyat. Rakyat sudah berharap besar terhadap Pak Prabowo. Terima kasih Pak Kohar dan Mbak Ayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan, Ibu Ong dari Pejaten, dan sebelumnya ada Pak Edward dari Bengkulu. Silahkan Bang Kohar. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh para pemirsa ini adalah sebuah harapan yang sangat luar biasa. Bahwa kita ini hidup di dalam negara yang sudah berkali-kali melakukan berbagai macam upgrading, gemblengan. Tetapi masih saja ada beberapa tabiat-tabiat buruk yang dilekatkan pada pejabat. Karena memang ya ternyata faktanya memang masih ada yang seperti itu. Perilaku korup lah, kemudian hal-hal yang semestinya sudah selesai, urusan-urusan di pribadi, faktanya masih terjadi. Nah, di awal-awal kabinet ini saja sudah kita saksikan ada beberapa kontroversi dari beberapa menteri yang mestinya itu juga tidak terjadi. Nah, mudah-mudahan dengan setelah adanya gemblengan di Lembah Tidar, hal-hal yang kontroversial ini bisa direm. Bisa tidak muncul lagi. Ada menteri yang minta anggaran 20 triliun karena anggaran 60 miliar. Ini kan soal sense of crisis ya. Kita ini sedang tidak baik-baik saja. Kita ini ruang fiskal kita sedang sesak. Nah, dengan ruang fiskal yang sesak itu tidak mungkin ada sebuah kementerian ingin memperoleh anggaran sampai 20 triliun. Ada yang mengatakan bahwa tragedi 98 bukan pelanggaran HAM berat, padahal Komnas HAM sudah memberikan hasil rekomendasi bahwa itu termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Nah, problemnya adalah bagaimana mencari solusi, bagaimana rekonsiliasi bisa dijalin, bagaimana hukum bisa tegak dan seterusnya. Lalu ada yang pakai kop kementerian untuk kepentingan haul gitu, untuk kepentingan pribadi. Nah, hal-hal semacam ini ditekankan lagi kan oleh Presiden Prabowo bahwa loyalitas katanya. Loyalitas para menteri bukan kepada Prabowo, bukan kepada presiden, tetapi kepada rakyat, kepada tanah air, kepada bangsa ini. Nah, kalau itu betul-betul dicamkan dan diterapkan, saya kira kok kita mampu untuk menjadi bangkit, mampu menjadi negara yang pelan tapi pasti akan menuju kepada negara-negara maju, dan kita bisa terhindar dari apa yang disebut dengan middle income trap, jebakan negara berpendapatan menengah yang selalu menjadi persoalan. Iya, biar mungkin nanti konsisten, mungkin gemblengannya nggak cukup kemarin saja, perlu ada gemblengan-gemblengan terus. Ya, dalam bentuk yang lain ya. Dalam bentuk yang lain. Baik, terima kasih Bung Kohar. Kita akan jeda dulu pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan bersama Bung Abdul Kohar. Namun usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, kembali di editorial Media Indonesia. Nah, Bang Kohar, yang menarik yang belum kita bahas adalah terkait dengan gaya kepemimpinan dan pola pendekatan terhadap kabinet pemerintahannya dari presiden awal sampai dengan saat ini Prabowo. Dari catatan Bang Kohar sebagai jurnalis dan Media Indonesia, untuk masyarakat Indonesia ini lebih pas atau mungkin lebih efektif yang seperti apa sih? Tergantung masanya masing-masing. Setiap era berubah dan gaya itu bisa model apa saja. Bisa bergaya seperti kayak Pak Jokowi, bisa bergaya seperti Pak Harto, seperti Bung Karno, seperti Habibie, seperti Gus Dur, seperti Megawati. Nah, semua gaya bisa dilakukan, tapi tergantung bagaimana dia pas atau tidak buat kepentingan Indonesia saat ini dan ke depan. Nah, tergantung bagaimana kepentingan saat ini ke depan. Apapun yang namanya pemerintah awal, itu pasti masih ada sisa-sisa kan, kata
sastrawan yang kemudian menjadi presiden Ceko, Václav Havel itu kan, kalau ketika kampanye itu menggunakan puisi. Kampanye itu seperti puisi, tetapi ketika sudah memerintah itu harus menggunakan prosa yang lebih lugas, yang lebih jelas, yang lebih detail, yang lebih terukur. Itu prosa. Kalau kampanye kan ya janji-janji manis, kemudian akan melakukan ini, akan melakukan itu. Nah, itu menggunakan puisi, tetapi ketika dia memerintah dia harus sudah menggunakan prosa, menggunakan pendekatan-pendekatan yang jelas, pendekatan-pendekatan yang terukur. Janji-janji silahkan di awal, tetapi silakan konsisten dengan janji-janji itu. Tanpa konsistensi akan janji, mustahil berbagai macam target itu akan bisa terpenuhi. Nah, bicara soal gaya kepemimpinan sah-sah saja berdasarkan zamannya. Kita sedikit flashback ke Presiden Jokowi yang kemudian di awal kita ingat menunjukkan kesederhanaan, kebersamaan, kesamaan dengan baju putih sederhana tanpa jas, belusukan gaya Pak Jokowi. Tapi pada akhirnya kita melihat ternyata tidak semuanya diikuti oleh para menteri. Hanya pada akhirnya dua orang menteri yang konsisten dengan gaya presiden. Itu efektif tidak menurut Anda? Ya, ada 3 hal yang selalu menjadi persoalan kita dari waktu ke waktu. Yang tadi 2 sudah saya katakan, koordinasi dan komunikasi. Yang satu koordinasi, kedua komunikasi. Yang ketiga ini yang paling parah, konsistensi. Konsistensi untuk berada pada takaran yang level tinggi. Itu agak-agak repot di negeri ini. Selalu di awal-awal misalnya mengatakan saya ingin mewakafkan hidup saya. Untuk jabatan ini, untuk negara ini, untuk bangsa ini. Tetapi di tengah jalan ternyata dia dicokok oleh KPK misalnya. Dia dipersoalkan oleh Kejaksaan Agung. Atau kemudian terindikasi dia menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan-kepentingan diri dan kepentingan-kepentingan kerabat, keluarga. Nah, ini adalah sebuah konsistensi yang agak sulit. Dari awal mereka harus sudah paham dengan pepatah kuno Belanda yang sering diintrodusir oleh Haji Agus Salim. Leiden is leiden. Memimpin itu menderita. Artinya memimpin itu harus siap untuk berkorban. Bukan menuntut. Memimpin itu harus siap untuk melayani. Bukan minta dilayani. Bukan untuk menikmati segala keistimewaan yang dia dapat. Karena ada lagi noblis oblig. Pepatah Perancis bahwa tanggung jawab, bahwa keistimewaan yang didapat itu melekat di dalamnya tanggung jawab. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi keistimewaan yang didapat, maka akan semakin besar tanggung jawabnya. Kepada siapa? Presiden Prabowo sudah jelas kok, tanggung jawab kepada rakyat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara ini. Karena itu, ya apabila ada sedikit saja niat untuk beralih dari tanggung jawab pada rakyat dan bangsa kepada keinginan pribadi dan keinginan kelompok atau keluarga, maka seketika itu juga langsung segeralah untuk hentikan itu, stop keinginan-keinginan seperti itu, karena tadi itu bahwa jabatan itu amanah, bahwa jabatan itu melekat di dalamnya tanggung jawab. Ya. Baik, terima kasih Bang Kohar. Sebuah closing statement yang tentu saja sangat relevan dan sangat komprehensif. Kita tunggu seperti apa nanti, masih panjang perjalanan para menteri. Semoga semangat ini terus terjaga dan satu tadi yang paling penting, konsistensi itu harus tetap kemudian dilaksanakan dan diwujud nyatakan. Nah, pemirsa, kita perlu memberikan kesempatan memang bagi Kabinet Merah Putih di bawah Prabowo Gibran untuk menunjukkan kinerjanya. Setelah digembleng, para menteri diharapkan semakin disiplin dan mendahului kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kabinet harus segera bekerja dan berlari kencang mengingat tenggat Indonesia Emas 2045 semakin dekat. Demikianlah editorial Media Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yohana Margarita undur diri. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan hadir untuk Anda. Sampai jumpa.